Kalau kita ngomongin superfood dari laut, pasti yang langsung kepikiran itu rumput laut kan? Sehat, penuh nutrisi, pokoknya bagus deh. Tapi, ternyata ada kontaminan tersembunyi yang mungkin ikut kita makan. Sebuah masalah polusi yang bener-bener nggak kasat mata. Coba deh bayangin, gimana jadinya kalau alam dan polusi itu bertemu di tempat yang sama sekali nggak kita duga? Nah, pertanyaan ini bukan cuma sekedar gimana kalau, tapi ini adalah kenyataan yang lagi terjadi di lautan kita. Dan hari ini kita akan coba bongkar sains di baliknya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari kenalan dulu sama si masalah plastik tak kasat mata ini. Terus, kita lacak perjalanannya dari laut sampai ke piring makan kita. Nah, di sini kita bakal fokus ke peran unik rumput laut, si spons plastik. Dan kita akan ungkap rahasia di balik lendirnya yang super lengket itu. Terakhir, kita tarik kesimpulan pentingnya. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Sebenarnya, musuh tak terlihat yang kita bicarakan ini, itu apa sih? Nah, ini dia pelakunya, mikroplastik. Istilah ini, menurut NOOA, mengacu pada partikel plastik apapun yang ukurannya di bawah 5 mm. Biar kebayang, coba pikirkan sebutir biji wijen. Nah, mikroplastik ini bisa seukuran itu, atau bahkan jauh lebih kecil lagi. Ukurannya yang super mini inilah yang bikin dia gampang banget menyusup kemana-mana, termasuk ke ekosistem laut kita. Dan ternyata asal mereka itu nggak cuma dari satu sumber loh. Ada yang namanya mikroplastik primer. Ini yang emang sengaja dibuat kecil-kecil dari pabriknya. Contohnya kayak butiran-butiran kecil di sabun cuci muka atau scrub. Terus ada mikroplastik sekunder, dan ini yang jumlahnya paling banyak. Ini adalah serpihan-serpihan dari sampah plastik yang lebih besar, kayak botol, kantong kresek, yang hancur lebur karena kena matahari dan ombak laut selama bertahun-tahun. Dan ini bukan cuma satu jenis bahan ya, ini tuh satu keluarga besar polimer yang susah banget terurai. Nama-nama yang Anda lihat ini, ada polietilen dari kantong plastik, PET dari botol minuman, ini semua adalah jenis-jenis yang sekarang sudah jadi pencemar utama di perairan kita, dari lautan sampai ke sungai. Oke, pertanyaan penting kedua. Gimana ceritanya partikel-partikel super kecil ini bisa sampai masuk ke tubuh manusia? Jawabannya teman-teman, ada di rantai makanan. Mereka tuh nggak diam aja di air, tapi ikut berputar dalam siklus kehidupan laut. Dan ternyata, rumput laut adalah salah satu gerbang masuk utamanya. Alurnya kira-kira begini. Mikroplastik itu nempel di permukaan rumput laut. Lalu ada hewan herbivora, kayak siput laut, yang makan rumput laut itu. Partikel plastiknya jadi pindah. Terus, siput laut ini dimakan sama ikan kecil. Pindah lagi, ikan kecil dimakan ikan yang lebih besar, dan seterusnya sampai ke puncak rantai makanan. Di setiap level, konsentrasi plastiknya itu makin menumpuk. Dan, coba tebak, siapa yang seringkali ada di puncak rantai makanan laut? Ya, kita. Nah, angka ini adalah perkiraan jumlah partikel mikroplastik yang dikonsumsi oleh satu orang rata-rata setiap tahunnya. Jadi, ini bukan lagi sekedar data statistik tentang polusi lautan yang jauh di sana ya. Ini udah jadi masalah yang sangat personal. Masalah yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Oke, sekarang mari kita kerucutkan pembahasan kita ke pemeran utamanya hari ini. Rumput laut. Tanpa kita sadari, tanaman laut ini ternyata berfungsi seperti spons alami yang luar biasa efisien dalam menyerap polusi plastik di sekitarnya. Ini dia pertanyaan intinya, kok bisa sih rumput laut ini jago banget menangkap serpihan-serpihan plastik? Apa rahasianya? Ternyata jawabannya ada pada sebuah mekanisme pertahanan diri yang sangat unik dan ya itu tadi, sangat efektif. Sebenarnya ada beberapa cara rumput laut menangkap plastik, mulai dari interaksi muatan listrik di permukaannya sampai terperangkap secara fisik di sela-sela rambut halusnya. Tapi, coba perhatikan poin yang ditebalkan itu. Lapisan lendir atau mucilage. Nah, inilah rahasia terbesarnya. Inilah si penangkap utama yang akan kita dalami sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih. Kita akan lihat gimana lapisan berlendir yang kelihatannya sederhana ini ternyata adalah sebuah mahakarya alam dalam hal menjebak partikel-partikel asing, termasuk mikroplastik. Analogi yang paling pas, paling gampang untuk menggambarkannya itu adalah selotip. Ya, selotip. Bayangkan saja seluruh permukaan rumput laut itu dilapisi oleh selotip super lengket dari alam. Jadi, setiap ada partikel mikroplastik yang lewat dan menyentuhnya, plak, langsung menempel dan susah banget buat lepas lagi. Dan ini bukan cuma kiasan loh, ini benar-benar sains. Sumber riset kita juga menegaskan hal yang sama. Lapisan lendir ini, yang kaya akan zat bernama polisakarida, secara signifikan meningkatkan kemampuan rumput laut untuk menangkap dan, yang penting, menahan partikel mikroplastik di permukaannya.
Terus gimana ceritanya lendir ini bisa ada dan kenapa bisa seefektif itu? Jadi begini, rumput laut itu memproduksi lendir ini sebagai mekanisme pertahanan diri, supaya dia nggak kering waktu air laut lagi surut. Nah, ironisnya, justru proses dehidrasi atau pengeringan parsial ini yang bikin lendirnya jadi makin pekat dan makin lengket. Ditambah lagi, ada semacam magnet kimiawi yang bekerja. Lendir ini punya muatan negatif, yang ternyata bisa menarik partikel mikroplastik yang cenderung punya muatan positif. Wah, kombinasi yang sempurna untuk sebuah perangkap kan? Oke, setelah kita tahu semua fakta ini, jadi apa kesimpulan akhirnya? Apa arti dari semua ini? Apa artinya fakta bahwa lendir rumput laut ini bisa mengikat mikroplastik dengan begitu kuatnya? Ya, jadi bisa kita simpulkan dengan pasti bahwa lapisan lendir ini memang pengikat mikroplastik yang sangat andal. Dan hal ini menjadikan rumput laut itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, karena dia jago mengumpulkan plastik, keberadaan plastik di rumput laut bisa jadi penanda atau bioindikator bagi para ilmuwan tentang seberapa parah polusi di suatu perairan. Tapi di sisi lainnya, kemampuan yang sama ini justru menjadikannya jembatan atau vektor langsung yang membawa kontaminan itu masuk ke rantai makanan kita. Nah, ini dia pertanyaan besar untuk kita semua renungkan. Masalah mikroplastik ini memaksa kita untuk menghadapi musuh yang tidak terlihat, yang tersembunyi di dalam sistem alam yang selama ini kita andalkan untuk pangan. Jadi, bagaimana kita bisa membersihkan sesuatu yang sudah terlanjur menyatu begitu dalam dengan alam itu sendiri? Seluruh pembahasan kita hari ini tentunya bukan asumsi semata, tapi didasarkan pada riset mendalam dari sumber-sumber yang bisa Anda lihat di layar. Kalau mau mendalami lebih jauh, silahkan dicari. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga ini bisa memberi kita perspektif baru tentang lautan dan apa yang ada di dalamnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.